Halo semuanya, kembali lagi di Bukalis Peretri. Di video ini adalah top 10 my most favorite series ever or so far. Karena sejauh ini aku juga baru baca seriesnya nggak baik-baik banget, kayak cuma sekitar 15, 16, 17, aku juga nggak tahu, mungkin sekitar segitu sih kayaknya. Dan ini adalah top 10 favorite series yang benar-benar aku suka sampai sejauh ini. Jadi langsung aja yuk. Di urutan 10 adalah Dr. Smoke and Bone karyanya Laini Taylor. Ini seriesnya, ini adalah trilogi karyanya Laini Taylor. Kenapa aku milih ini jadi favorit aku? Karena aku baca ini sih sebenarnya udah lama banget, sekitar pas aku SMA kelas 2 kayaknya sih. Dan pas aku baca ini, menurut aku ini adalah tuh salah satu seri atau novel-novel yang kerasa originalnya. Karena karena ini fantasi kan, dan ceritanya itu benar-benar beda daripada cerita-cerita yang lain. Dan creatures-nya di sini yang paling penting adalah benar-benar baru, kerasa baru banget. Kayak aku baru tahu ada nama Chimera itu dari sini. Terus pas aku nonton Teen Wolf, TV seri Teen Wolf, terus ada juga namanya Chimera. Jadi aku tahu Chimera duluan tuh dari buku ini sebenarnya. Mungkin aku jarang denger itu mungkin, tapi aku jarang banget nemu kayak gitu tuh di novel-novel lainnya. Dan kalau kalian pengen baca sesuatu yang original, fantasy juga, dan aku rekomendasikan untuk baca buku ini. Di urutan 9 adalah The Selection Series karyanya Kiera Cass. Nah, jadi Selection Series sebenarnya masih punya 2 buku lagi, dan aku juga punya sebenarnya buku ini, yaitu adalah The Heir nih, The Heir buku keempatnya, dan The Crown buku kelimanya. Cuman pas aku baca The Heir, aku kurang begitu suka sama cerita kelanjutannya, karena aku mikir kayaknya seri ini seharusnya udah ending aja deh sampai buku ketiganya, yaitu adalah The One ini. Dan aku ngerasa kurang pas aja buku The Heir-nya itu, karena ngelanjutin cerita tentang selanjutnya. Jadi aku ngerasa The Selection Series yang aku baca ya cuman sampai ini 3 buku aja gitu. Aku suka banget sama ini karena ini tuh kayak The Bachelor. Kalau kalian tahu TV seri The Bachelor, si cowok-cowoknya tuh milih kandidat-kandidat cewek buat jadi pasangannya kan yang cocok. Dan ini nggak jauh beda, cuman bedanya ya ini di dystopian dan ini fantasy juga. Seru banget, dan fast pace juga, karena aku selesai ini juga kurang lebih 3 hari buat 3 hari sih buat the whole series. Cuman waktu itu aku baca The One-nya tuh belum keluar, jadi aku harus nunggu The One dulu. Dan yang juga aku suka di sini adalah karakternya. Si Prince Maxon itu bener-bener super ganteng dan sweet sekali. Jadi makanya aku suka banget sama ini. Prince Maxon juga ada salah satu di my favorite fictional boyfriend aku. Ada listnya, ada video juga, kalian bisa cek, nanti aku kasih linknya di bawah. Dan di urutan ke-8 adalah The Young Elites karyanya Mary Lou. Ini serinya karya Mary Lou yang kedua setelah Legend, dan ini ceritanya tuh bener-bener beda daripada Legend. Kenapa aku nih suka sama seri ini adalah karena ini juga fresh read buat aku. Fresh dalam arti ini tuh bener-bener ceritanya beda dari yang sering aku baca, novel-novel fantasi yang sering aku baca. Karena ini lebih nyeritain ke villain side instead of heroine side-nya. Dan aku suka banget gimana si Mary Lou ini tuh bisa nyeritain dari sisi Adelina Amoteru atau si karakter utamanya di sini, dan gimana dia menghadapi segala rintangan, dan gimana dia bisa akhirnya tuh dia jadi bener-bener total villain di sini. Dan aku bener-bener suka banget sama buku ini, walaupun ini urutannya masih agak di bawah, masih tinggal Legend, karena aku suka banget sama Legend. Cuman Mary Lou ini juga adalah salah satu favorit author aku buat young adults. Dan di urutan ke-7 adalah Six of Crows Duology. Aku nggak punya buku Crooked Kingdom-nya di sekarang ini, karena buku Crooked Kingdom aku ada di kosan aku di Malaysia, jadi aku cuma punya Six of Crows. Dan kenapa aku suka ini? Sebenarnya aku jauh lebih suka Six of Crows daripada The Grisha Trilogy karyanya Leigh Bardugo juga, dan itu adalah seri pertamanya Leigh Bardugo. Cuman aku ngerasa ini tuh lebih kerasa fun dan gak ngebosenin, dan kayak kayak yang ngerasa kalian tuh pengen ikutan juga setiap karakter gitu loh. Dan rasanya tuh aku baca kayak aku juga pengen ikutan karakter-karakter di sini yang lakukan gitu, kayak ikutan mau curi ini pengen ikutan juga, walaupun sebenarnya jangan ikutan curi-curi, tapi di sini kayak seru banget dan pengen join di squadnya mereka gitu loh. Maksud aku gitu, aku pengen join banget di squadnya mereka karena mereka super seru dan asik, walaupun ada ups and downs-nya di squad ini, cuman mereka the best deh.
Ini tuh nyeritain tentang kumpulan para thugs and thieves, para penjahat yang disatukan untuk mencari quest atau mencari suatu pencarian untuk ngambilin barang berharga. Dan inilah ceritanya mulai di sini. Dan di buku keduanya itu conclusionnya baru aja rilis di tahun ini juga. Itu juga super bagus banget dan sedih juga karena udah nggak ada lagi deh yang tentang Grisha. Mudah-mudahan sih Lee Bardugo bakal nulis lagi tentang The Grisha. Let's see how it goes. Dan di urutan ke-6 adalah The Lunar Chronicles series karyanya Marissa Meyer. Oke, jadi The Lunar Chronicles series ini aku baru baca di tahun ini. Sebenarnya aku udah punya buku Cinder dari tahun 2014. Ini masih ada labelnya sebenarnya. Tahun 2014, dan aku baru sempat baca 2 tahun kemudian karena aku nggak begitu yakin pas aku baca ini. Kayak aku takut, pikiran aku adalah pas aku baca ini tuh kayak takut meh gitu loh, kayak terlalu lovey-dovey, terlalu sappy romance dicampur fantasy, karena aku kurang begitu suka sama yang sappy romance gitu, kayak yang terlalu berat di romance-nya tapi fantasy. Walaupun sebenarnya aku mau juga berat di romance sih, cuman rasanya beda aja. Dan overall aku emang suka banget sama ini karena itu dicampur Star Wars, dicampur Terminator, dan kayak wow banget. Aku belum, dan ini juga sebenarnya juga masuk ke fresh reads karena aku belum pernah baca buku yang adults science fiction yang kayak begini. Ceritanya bener-bener super fun, cerita tentang planet-planet lain juga. Jadi kalau kalian suka sci-fi, kalian suka Star Wars, suka Terminator juga, dan kalian pengen baca sesuatu yang baru, baca ini deh. Aku rekomendasi banget kalian baca ini. Super seru dan kalian gak bakal nyesel untuk baca ini. Dan di urutan kelima adalah Legend series karyanya Mary Lou. Ini adalah seri trilogi pertama Mary Lou yang aku baca karena emang ini buku pertama dia. Dan Legend ini aku udah baca pas lagi zaman-zamannya Divergent tuh keluar, lagi hits banget. Dan aku bacanya tuh setelah baca Divergent. Jadi opening aku mikirnya kayak, oh ya Divergent tuh emang bagus banget, emang itu bagus banget. Cuman pas aku baca Legend, aku lebih jauh suka Legend dibandingkan Divergent. Ini actionnya tuh lebih kerasa dan romansnya juga nggak terlalu berat. Dan pokoknya fun, bukan fun sih, pokoknya ini seru banget ya buat dibaca. Aku aja sampai pas baca buku terakhirnya ini Champion, aku tuh sampai nangis sedih, kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba aja nangis ngeluarin air mata pas bener-bener di halaman terakhirnya, karena bener-bener super sedih. Aku juga nggak tahu kenapa, itu bener-bener kayak aku sampai kaget loh. Terus ya udah deh, makanya aku ngerasa kayak gila, ini seri tuh emang bener-bener bikin kena banget. Makanya aku masukin ini di top 5 favorite seri aku. Dan di nomor 4 adalah The Infernal Devices karyanya Cassandra Clare. Kalian tahu seberapa aku suka sama buku ini. Ini tuh bener-bener satu seri yang bikin aku sampai nangis berseember kali ya ada sebenarnya. Nggak juga sih sebenarnya, cuman ya inilah salah satu seri yang bener-bener sampai ngena juga, yaitu adalah The Infernal Devices. Ini nyeritain, ini adalah prequelnya The Mortal Instruments, dan aku rekomendasi banget kalian baca ini dulu sebelum kalian baca The Mortal Instruments, karena aku sebenarnya jauh lebih suka The Infernal Devices daripada The Mortal Instruments. Aku gak tau kenapa, karena menurut aku ini lebih ceritanya pas, nggak kebanyakan, dan romansnya juga cukup banget, dan sedih juga ada, cerita tentang friendship juga ada, itu semua jadi satu di sini. Dan series nomor 3 adalah Harry Potter. Yup, ini buku ya Harry Potter. Aku tuh udah baca buku 1, 2, 3 tuh udah lama banget, tapi nggak aku lanjutin. Sampai akhirnya di tahun ini aku finishin semuanya. Karena buku yang Cursed juga mau keluar, akhirnya yaudah deh kenapa nggak finishin aja sekalian. Akhirnya aku selesai juga baca buku Harry Potter. Dan ini adalah salah satu novel atau seri favorit aku sepanjang masa, karena aku ngerasa semua cerita di sini tuh masih kerasa magicnya. Biarpun kalian bacanya udah telat banget, kalian udah tua juga, nggak pas masih anak-anak, aku juga masih ngerasa kayak beda gitu loh feelingnya, masih kayak wow banget. Karena aku Harry Potter tuh aku lebih kayak nonton duluan dibandingkan baca duluan. Jadi pas dari film pertama itu keluar tuh aku udah nonton, aku selalu ngikutin. Cuman bacanya itu dia, aku nggak baca. Dan aku mulai baca buku 1, 3 itu pas aku SMP. Akhirnya baru aku selesaiin pas sekarang ini gitu. Cuman gak ada bedanya, tetap kayak kerasa wow banget gitu. Dan emang aku pas sudah selesai bacanya, aku langsung ngebandingin sama filmnya, kayak gila ini beda banget. Kayak langsung tahu ini tuh jauh banget, ada yang beda lah, ada yang ini itu. Dan intinya kalau kalian belum sempat baca buku Harry Potter sampai sekarang juga, aku bener-bener rekomendasiin kalian buat baca buku Harry Potter,
karena at least kalian harus baca selesaiin seri ini at least sekali dalam seumur hidup kalian, karena itu benar-benar must read seri banget ya menurut aku. Dan di urutan kedua, mungkin kalian sebenarnya juga udah bisa nebak, Throne of Glass series. Yup, ini karya Sarah J. Maas. Dan buku ke-6-nya itu tuh baru keluar di bulan September kemarin. Aku bener-bener suka banget sama buku-buku ya Sarah J. Maas. Kalian tahu itu, sampai aku juga bikin video khusus kena alasan-alasan kenapa kalian harus baca bukunya Sarah J. Maas. Kalian bisa lihat video-videonya kalau kalian belum baca bukunya Sarah J. Maas. Ini adalah Throne of Glass, nyeritain tentang seorang assassin, Celaena Sardothien, yang berjuang untuk mendapatkan freedom. Dan sampai akhirnya dia juga udah dapat freedom, cuman terlalu banyak strugglingnya, terlalu banyak rintangannya untuk dia mendapatkan freedom itu. Di buku ke-6 ini bener-bener super seru, dan tinggal satu buku lagi yang bakal dirilis tahun depan, dan aku bener-bener excited tapi sedih juga karena serinya ini bakal berakhir tahun depan. Dan di urutan pertama adalah drum roll, A Court of Thorns and Roses series, karyanya Sarah J. Maas juga. Bisa diprediksi sebenarnya sih nomor satunya adalah ini, karena aku bener-bener suka banget sama buku keduanya, yaitu A Court of Mist and Fury. Bener-bener super suka banget sama ini, sampai aku tuh koleksi mugnya, aku ada pillow case-nya juga, ada lilinnya juga, segala macam. Aku nggak tahu kenapa aku tuh bener-bener suka banget sama buku ini. Kayak I don't know why. Ini adalah salah satu buku yang juga bener-bener nyentuh banget, sampai buktinya sampai sekarang aku juga masih suka baca. Kadang suka baca chapter yang aku suka, atau cuman random aja baca karena aku kangen sama karakter-karakter di sini. Dan buku ketiganya yang terakhir itu bakal dirilis di bulan Mei. Judulnya adalah A Court of Wings and Ruin. I'm so excited for it, dan agak takut juga karena aku cuma takut kepada karakter-karakter favorit aku bakal apa mereka bakal mati atau apa. Aku bener-bener takut sebenarnya buat itu. Dan ini sebenarnya masuk ke seri yang belum selesai sih bukunya, karena aku masih nunggu buku terakhir. Bersuka deh pokoknya, dan Sarah J. Maas itu emang TOP banget. Jadi kalau kalian pengen baca, tertarik sesuatu yang romance, a little bit romance tapi fantasinya juga kuat, baca buku-bukunya Sarah J. Maas. Dan aku bakal kasih link alasan kenapa kalian harus baca bukunya Sarah J. Maas di salah satu video aku. Jadi itu dia top 10 my most favorite series ever or so far yang udah aku baca. Dan aku juga pengen tahu kalian punya nggak sih seri-seri favorit kalian yang udah kalian baca selama ini. Siapa tahu kalian juga punya top 10-nya atau top 5-nya, kalian juga bisa bilang. Komen aja di bawah. Jadi sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. So see you in the next video. Dadah.